larutan asam, basa, dan mineral dengan tujuan mengidentifikasi larutan asam, basa, dan mineral menggunakan indikator alami. Namun sebelum itu, perkenalkan nama anggota kelompok kami. Saya sendiri Nini Pranipana, di samping saya Iska Lubus, dan di sebelahnya ada Patricia Selan, dan di sebelahnya ada Wendy Talan, dan yang menjadi kameramen kami adalah Ali Selan. Berikut alat dan bahan yang akan saya gunakan dalam praktikum ilmiah kali ini. Yang pertama, alatnya ada gunting. Yang kedua ada stick es krim. Yang ketiga adalah plat tetes. Yang keempat adalah tisu. Dan yang berikut bahan yang akan digunakan. Yang pertama adalah indikator alami, yaitu sari kunyit. Yang kedua indikator alami, yaitu kembang sepatu. Yang ketiga adalah larutan yang akan kami uji coba, yaitu larutan air garam dan larutan air cuka, larutan deterjen, larutan air jeruk, larutan air teh, dan juga larutan air biasa. Dan juga ada kertas lambus yang sudah kami celupkan ke dalam indikator alami, yaitu sari kunyit dan jadi prosedur yang pertama kita lakukan ialah teteskan air teh ke dalam plat tetes. Kemudian teteskan air biasa ke dalam plat tetes. Yang ketiga, teteskan air garam ke dalam plat tetes. Yang keenam, teteskan air jeruk ke dalam plat tetes. Yang berikut, teteskan air cuka ke dalam plat tetes. Dan yang terakhir, teteskan air deterjen ke dalam plat tetes. Prosedur yang kedua, teteskan indikator alami, yaitu sari kembang sepatu ke dalam larutan-larutan yang sudah dimasukkan ke dalam plat tetes. Yang berikut, teteskan sari kunyit ke dalam indikator alami yang sudah berada di dalam plat tetes.
pada larutan air teh. Dan yang berikut pada larutan air cuka. Step selanjutnya, kita celupkan litmus red ke dalam larutan-larutan yang sudah disediakan. Yang pertama, larutan deterjen. Yang kedua, larutan air jeruk. Yang ketiga, larutan air biasa. Yang keempat, larutan air garam. Yang keenam, yang berikutnya larutan air teh. Dan yang terakhir larutan air cuka. Celupkan litmus blue ke dalam larutan-larutan. Yang pertama, larutan deterjen. Yang kedua, larutan air jeruk. Yang ketiga, larutan air biasa. Yang keempat, larutan air garam. Yang kelima, larutan air teh. Dan yang terakhir, larutan cuka. Step selanjutnya, kita akan mengecek indikator universal yang telah dicelupkan ke dalam larutan-larutan. Yang pertama, indikator universal yang telah dicelupkan ke dalam larutan deterjen. Selanjutnya, kita dapat melihat pada indikator universal. Ternyata, indikator universal yang telah dicelupkan pada air deterjen mempunyai pH di atas 7 yaitu 12. Yang berarti indikator ini bersifat basah. Selanjutnya pada air jeruk. Kita dapat melihat yaitu pH yang cocok ialah pH padat yang ketiga. Yang berarti air jeruk mengandung asam. Selanjutnya indikator universal air biasa. Ternyata indikator air biasa mendapatkan pH 7 yang artinya air biasa memiliki larutan netral. Selanjutnya pada air garam. Kita dapat melihat bahwa air garam memiliki pH 7, yang artinya air garam bersifat asam. Selanjutnya pada air garam, kita dapat melihat bahwa air garam mengandung pH
pH 8 yang artinya air garam bersifat basah. Selanjutnya pada air teh kita dapat melihat bahwa air teh mengandung pH 5 yang artinya air teh bersifat asam. Mungkin ini karena bahan dan alat yang telah kami gunakan telah terkontaminasi dengan asam. Yang berikut pada air cuka. Kita dapat melihat bahwa air cuka mengandung pH-nya 1 yang artinya air cuka bersifat asam. Selanjutnya, kita dapat melihat pada litmus blue dan litmus merah yang telah kita celupkan ke dalam larutan-larutan, yaitu ada litmus blue dan litmus merah yang berwarna biru, yaitu pada larutan deterjen. Ini berarti larutan deterjen mengandung basah. Selanjutnya, kita akan menggunakan kertas lakmus yang telah dicelupkan ke dalam indikator alami, yaitu sari kunyit yang sudah berwarna kuning dan telah dikeringkan. Kita celupkan ke dalam air deterjen. Berikut kita celupkan ke dalam air jeruk. Dan yang berikut kita celupkan ke dalam air biasa. Selanjutnya kita celupkan pada air biasa. Kita celupkan pada air garam. Yang berikut pada air teh. Dan yang terakhir pada air cuka. Selanjutnya kita dapat melihat bahwa kertas lakmus yang telah dicelupkan ke dalam larutan deterjen berubah warna menjadi warna ungu, yang berarti kertas lakmus tersebut yang telah dicelupkan ke dalam larutan deterjen mengandung basah. Dan kertas lakmus yang telah dicelupkan pada larutan jeruk, air biasa, air garam, air teh dan cuka berwarna kuning atau berwarna tetap, yang artinya mereka mengandung asam. Selanjutnya, kesimpulan dari hasil praktikum kami tentang identifikasi larutan asam, basa, dan netral menggunakan indikator alami, yaitu larutan yang berasal dari deterjen jika mengukurnya menggunakan kertas lakmus dan juga indikator universal berupa warna dan mempunyai pH di atas bumi, yaitu kami mendapatkan bahwa larutan deterjen bersifat basah dan larutan air garam, air biasa, air teh, air cuka, dan sebagainya bersifat asam karena mengandung pH-nya di bawah. Sekian hasil praktikum dari kami kelompok 1 kelas 11 NIA 2 SMA Negeri 1 TB. Terima kasih.